Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Sapa Digital Saudara dan bersama kami sudah hadir dari kantor wilayah Dirjen Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Priska Widi Prasetyo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih sudah main di studio kami. Alhamdulillah. Oke. Saya juga senang, Pak. Padahal kemarin saya tunggu-tunggu loh. Kapan nih Bea Cukai masuk ke kita, ke studio kita ngobrol-ngobrol gitu seperti itu. Kita hari ini akan ngobrolin tentang barang penumpang. Betul. Tentang barang penumpang apa yang menjadi konsentrasi Bea Cukai untuk pembahasan di kali ini. Siap. Jadi barang penumpang yang dibawa dari luar negeri, Pak. Jadi yang dibawa dari luar negeri karena pada prinsipnya sesuai dengan kewenangan kami Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Di situ disebutkan di pasal 2 bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Nah, masuk daerah pabean ini wilayah Republik Indonesia, tempat berlakunya Undang-Undang Kepabeanan. Betul. Ini kan, semua barang yang dimasukkan ke daerah pabean itu diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk namanya. Nah, itu pada prinsipnya itu karena penumpang pasti bawa barang, ada yang digunakan pribadi, personal use, dan kemudian ada yang non personal use. Nah, itu yang menjadi perhatian kita semua. Oke. Ini berarti hanya barang penumpang. Artinya barang yang dibawa oleh penumpang yang dari luar negeri begitu. Dari luar negeri. Tiba masuk ke wilayah Republik Indonesia. Itu penumpangnya apakah itu WNA atau WNI? WNA atau WNI sama. Oh, berarti sama. Sama. Ketika misalkan ada wisatawan yang datang dari luar negeri misalkan seperti itu mau masuk itu berarti harus semuanya ketentuannya berlaku umum seperti itu. Barang-barang apa saja yang terkena pajak atau yang menjadi bagian dari bea dan cukai itu? Nah, sebetulnya semua barang dengan yang mendapatkan pembebasan itu ada jumlah tertentu. Ada jumlah tertentu. Jumlah nilai tertentu yang bisa mendapatkan pembebasan. Jadi atas kelebihannya barulah kita pungut bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, gitu kan. Jadi semua barang itu di kami di Bea Cukai dan Custom seluruh dunia ini pada umumnya ada namanya harmonized system. Jadi buku tarif kepabeanan itu semua barang di dunia ada di situ. Ada barang A tarifnya sekian, barang B tarifnya sekian. Nah, nilai barang yang bisa mendapatkan pembebasan adalah maksimal untuk barang penumpang maksimal senilai $500 Amerika per orang per kedatangan. Per orang per kedatangan. Per orang per kedatangan. Itu maksimal. Maksimal. $500. Nah, atas kelebihannya barulah itu menjadi dasar untuk pengenaan bea masuk. Pajak dalam rangka impornya. Berarti kalau misalkan barangnya itu di bawah dari $500, berarti itu nggak kena bea dan cukai, nggak kena pajak begitu? Bebas. Betul. Jadi kita kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi di pasal 2 Undang-Undang Kepabeanan kan, semua barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean itu diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Nah, prinsip utamanya kan itu semuanya adalah barang impor terutang bea masuk. Tapi kemudian di pasal 25 ada barang-barang yang mendapatkan pembebasan. Salah satunya ini tadi barang yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut. Misal pilot, pramugari. Kan mereka keluar masuk gitu kan. Nah, dalam batasan jumlah tertentu. Nah, jumlah tertentunya ini tadi yang saya sampaikan $500 per orang per kedatangan. Berarti semua barang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri seperti itu, itu harus melalui screening dari bea dan cukai. Betul. Oke, seperti itu. Berarti kalau misalkan nih ada orang yang biasanya kan mereka berwisata lah ke luar negeri seperti itu, dan kemudian di sana itu dia beli oleh-oleh barang-barang seperti itu. Itu bagaimana itu? Sama. Sama. Jadi
oleh-oleh. Ya. Kemudian Barang-barang itu ini yang nanti harus diberitahukan, kan semuanya diberitahukan. Ada di kami namanya custom declaration. Nah, yang sekarang sudah elektronik. Itu diberitahukan, bisa memberitahukannya itu sampai dengan 2 hari sebelum yang bersangkutan berangkat ke Indonesia. Jadi silahkan dibuka di ecd.beacukai.go.id. Nah, nanti diberitahukan barang-barang apa saja yang dibawa. Nah, electronic custom declaration ini yang nanti menjadi dasar petugas kami yang di lapangan untuk channeling. Jadi Bapak misalkan datang dari luar negeri, datanya sudah kami terima, termasuk dalam jalur merah atau jalur hijau. Oke, apa jalur merah sama jalur hijau? Jalur merah berarti nanti atas barang bawaannya perlu dilakukan pemeriksaan fisik. Misalkan dari image scanner X-ray, ada uang tunai yang jumlahnya lebih dari 100 juta rupiah. Kok tidak diberitahukan? Nah, seperti itu. Kalau tidak ada hal yang mencurigakan, jalur hijau, silakan keluar. Karena kami kan Bea Cukai ini bagian kan ada di ketentuan internasional ada CIQ, Custom Immigration Quarantine. Nah, biasanya begitu turun pemeriksaan imigrasi dulu kan, barulah kemudian barang lewat. Nah, kami custom ini di pintu terakhir sebelum pintu keluar. Nah, ketika sudah tidak ada masalah dengan imigrasi, tidak ada masalah dengan barang bawaan yang harus ada ketentuan karantina yang harus dipenuhi, misalkan hewan, tumbuhan, dan produk dari hewan dan tumbuhan. Nah, barulah semuanya clear, di Bea Cukai pun channeling yang jalur hijau clear, nah, baru bisa ke pintu keluar. Oke, itu berarti ketika itu kan semua barang yang itu tuh harus di list begitu, harus dimasukin ke dalam didaftarkan begitu. Ya, oke. Termasuk misalkan kalau membawa handphone, nah karena supaya bisa dipakai di dalam negeri, bisa menerima sinyal dari operator seluler, kan harus didaftarkan IMEI-nya, International Mobile Equipment Identity. Oke, berarti pajaknya itu berdasarkan dari harga barang itu? Iya, betul. Bukan berdasarkan dari berat barang, bukan ya berarti? Bukan, dari nilai pabeannya. Nilai pabean. Betul. $500 kalau misalkan beli barang lebih dari itu berarti udah masuk itu. Atas kelebihannya menjadi dasar pengenaan pajak bea masuk pabean, dan pajak dalam rangka impor. Jadi selain bea masuk sendiri ada PPN, ada kemudian PPH. Dan itu dilakukan di bandara Indonesia, di seluruh Indonesia. Di terminal kedatangan, kedatangan internasional. Internasional. Ya. Di sana berarti dari Bea Cukai sendiri itu menempatkan orang-orangnya? Ya. Atau diserahkan ke Angkasa Puranya atau bagaimana? Ada petugas kami. Ada petugas kami di sana. Karena itu salah satu wujud pelaksanaan tugas fungsi pengawasan. Jadi fungsi Bea Cukai kan ada kalau ininya RCTI, Revenue Collector. Berarti kalau begitu bisa aja itu men-screening barang-barang penyelundupan seperti itu. Salah satunya itu seperti itu. Ya. Oke, kita tahan dulu, Pak. Siap. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara masih di Sapa Digital dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Kalau misalkan tadi kan semua barang impor atau semua barang yang dari luar negeri itu akan melalui screening juga dari pabean seperti itu, bea dan cukai. Betul. Berarti itu bisa meminimalisir barang-barang yang akan dalam tanda kutip penyelundupan seperti itu. Betul. Untuk barang penumpang yang tiba di bandara internasional. Iya, betul. Gitu kan? Jadi itu salah satu wujud dari pelaksanaan fungsi kami sebagai community protector yang melindungi masyarakat dari kemungkinan masuknya barang-barang yang berbahaya, barang-barang yang ilegal
narkotika, kemudian senjata api dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Oke. Tapi juga ada juga mungkin barang-barang yang barang-barang biasa sehari-hari, Ya. kemudian mereka selundupan itu mungkin. Salah satunya itu tadi karena batasannya kan 500 US dollar. 500 US dollar. Nilainya Oke. per penumpang per kedatangan. Nah, batasan nilainya. Atau kalau misalkan membawa rokok, nah barang kena cukai, sigaret, itu maksimal 200 batang. Atau cerutu, maksimal 25 batang. Kemudian kalau misalkan ada tembakau iris itu, tis itu 100 gram. Dan kalau misalkan ini pemabuk nih, pemabuk nggak minum nggak enak, bawa minuman keras, itu maksimal 1 liter per orang. Maksimal 1 liter per orang. Oke, kan itu barang kedatangan itu kan ada yang melekat dengan penumpangnya, kemudian juga ada yang masuk ke dalam bagasi. Berarti itu sistem pemeriksaannya itu bagaimana? Ada manajemen risiko di kami. Jadi dari analisis penumpang, analisis risiko penumpang, kemudian analisis image interpreter di X-ray, karena X-ray-nya terbagi 2 juga. Ada X-ray untuk barang bagasi, ada juga X-ray untuk barang bawaan kabin. Nah, yang itu tingkat sensitivitasnya lebih bagus. Jadi bisa menangkap image yang lebih baik. Nah, barang yang datangnya dari kabin. Ada 2, jadi X-ray. Iya betul. Ya, bagasi dan X-ray kabin itu ada 2 macam. Tadi itu maksud Bapak itu yang dari kabin itu X-ray-nya itu lebih bagus itu bagaimana? Karena image-nya, karena barangnya kan pasti kecil-kecil kalau dibandingkan dengan yang di bagasi. Kemudian digabungkan dengan analisis penumpang itu tadi, profiling penumpang namanya. Jadi kita kan Bapak misalkan kalau bawa tas plastik, isinya nasi bungkus dengan isi uang dolar, dari gaya jalannya aja beda, kira-kira kan. Nah, ini bawa. Tapi kalau yang sudah biasa mah biasa aja Pak. Tapi sifat alami manusia kan pasti paling tidak noleh kanan, noleh kiri, karena ada yang dibawa yang dibawa adalah, itulah profiling, salah satu contohnya profiling. Jadi semua informasi itu tadi, informasi passenger risk management, jadi profiling penumpang dan dari tampilan X-ray-nya, nah semuanya yang menentukan nanti channeling itu tadi. Harus masuk jalur merah untuk dilakukan pemeriksaan fisik atau semuanya sudah sesuai jalur hijau, silakan. Kalau misalkan ada barang-barang yang tidak dilaporkan ke bea cukai itu bagaimana? Apakah langsung disita atau bagaimana? Pasti masuk jalur merah. Pasti masuk jalur merah, Karena tidak diberitahukan. Pasti masuk jalur merah, barulah kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, kemudian ada kegiatan namanya pencacahan dan pembiayaan. Karena dihitung nilai barangnya, ada bukti pembeliannya, ada invoice-nya dari luar negeri, fakturnya. Nah, kemudian ditotal, nilainya sekian. Dikurangilah dengan pembebasan itu tadi, 500. Barulah itu yang menjadi dasar perhitungan untuk bea masuk, PPN dan PPh. Kalau misalkan tadi ditemukan barang misalkan narkotika ataupun senjata api yang diselundupkan seperti itu berkoordinasi dengan siapa Bapak? Atau langsung misalkan pada saat itu ada tim kepolisian dari sana atau bagaimana? Jadi ketika menemukan narkotika misalnya, kami juga selama ini sudah koordinasi dengan BNN, dengan kami tidak bisa berdiri sendiri pasti. Jadi ketika menemukan seperti itu, yang ada di kami adalah kewenangan untuk menegah. Jadi menegah itu kita amankan, tidak bisa dikeluarkan dari kawasan pabean. Jadi kawasan pabean salah satunya adalah bandara itu, kawasan pabean. Jadi kita mencegah itu keluar dari kawasan pabean, barulah nanti kita proses, dan proses selanjutnya bisa kita koordinasikan dengan aparat penegak hukum. Kalau narkotika ke BNN, kalau terkait dengan amunisi dan lain sebagainya, senjata api dengan
kawan-kawan dari kepolisian. Oke, berarti sudah ada jalur-jalur untuk koordinasinya ya seperti itu. Betul. Pernah melakukan untuk penyelundupan kemudian langsung disita gitu seperti itu. Dan kalau misalkan itu barang-barang sitaan, apa yang harus dilakukan oleh Bea Cukai? Kalau barang-barang sitaan, semuanya nanti kan ada di kami sendiri ketika menyita itu ada namanya surat bukti penindakan. Jadi atas tindakan yang kita lakukan, ini ditetapkan menjadi barang sitaan. Nah, ini masuklah nanti ke tempat penyimpanan khusus. Ada tempat penyimpanan pabean di situ. Nah, jadi itu nanti terhadap barang-barang sitaan nanti ujung-ujungnya kalau misalkan harus dilelang itu dengan keputusan menteri. Jadi keputusannya bisa dilelang, bisa dimusnahkan atau bisa dihibahkan, itu tergantung keputusan dari Menteri Keuangan. Tapi kan ada klasifikasi ya, mana barang yang harus dilelang, mana barang yang harus dimusnahkan seperti itu. Betul. Misalkan untuk barang yang dilelang itu jenisnya apa aja? Seperti misalkan barang-barang yang konsumtif, gitu kan, barang-barang yang konsumtif yang tidak diberitahukan itu tadi, kemudian yang masih punya nilai manfaat, gitu. Maksudnya itu barang-barang yang dilelang itu yang artinya tidak diambil lagi sama si penumpangnya atau bagaimana? Betul. Jadi dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai, tidak ada pemiliknya, gitu kan, atau misalkan ditinggalkan, abandon dan lain sebagainya, gitu. Ada batas waktunya sehingga dinyatakan barang ini sudah masuk dalam kategori batas lelang gitu seperti itu. Ada batas waktunya. Berapa lama? Ketika 30 hari tidak diurus. Oh, 30 hari tidak diurus berarti udah masuk ke dalam barang lelang. Iya. Ada prosesnya, memasuki prosesnya. Iya. Kalau barang dari hasil penindakan itu sudah langsung otomatis menjadi barang yang dikuasai negara. Jadi dari misalkan barang terhadap barang kiriman, misalkan 30 hari tidak diurus, ini dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai. 30 hari nggak diurus. Barulah kemudian setelah itu masuk prosesnya barang yang dikuasai negara, barang menjadi milik negara. Ketika sudah menjadi milik negara, peruntukannya itu tadi kembali ke keputusan Menteri Keuangan. Oke. Kalau di Kalimantan Selatan sendiri pernah Bapak melakukan hal itu? Karena kalau terkait dengan kedatangan penumpang luar negeri, karena di Kalimantan Selatan tidak ada. Nah, tidak ada. Tidak ada kedatangan internasional ya untuk penumpang penerbangan. Jadi karena kemarin ya sudah dicabut. Sudah dicabut. Tapi kan sebelumnya udah jadi internasional kan waktu sebelumnya itu kan? Sebelumnya memang. Nah, kalau untuk sebelumnya saya kurang tahu karena saya di sini baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Dikira udah lama Pak di sini. Terus kalau misalkan ini hanya penumpang melalui pesawat ya seperti itu ya. Betul. Berarti kalau misalkan ada nggak sih penumpang melalui jalur laut begitu? Ada. Ya, kalau di Batam itu terminal feri, nah, itu kan pelabuhan laut. Iya betul. Nah, tapi biasanya itu yang istilahnya negara-negara tetangga begitu iya, atau negara-negara yang dekat. Jadi ada di kita itu namanya yang pelintas batas, itu kan ada yang berbatasan dengan laut seperti Batam, dengan ya karena riskan juga kalau Malaysia. Misalkan itu dilepas ya Pak ya. Iya, karena itu salah satu objek pengawasan kita juga. Oh gitu, berarti di melalui jalur udara dan juga melalui jalur laut ya. Dan juga batas darat, pelintas batas darat. Jadi terminal kedatangan internasional di bandar udara, pelabuhan laut maupun pelintas batas. Berarti semuanya sudah terjangkau dan semuanya teman-teman dari Bea Cukai sudah emang membentengi atau membatasi barang-barang yang itu. Melakukan pemeriksaan begitu ya seperti itu ya. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami. Oke. Kita tahan dulu Pak. Okay. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara masih di Sapa Digital dan kita kembali lagi membicarakan tentang barang penumpang yang datang dari luar negeri. Oke, kalau yang sekarang ini kan kalau misalkan barang penumpang lah dalam biasa misalkan dalam tidak ada momen mungkin masih normal saja. Tapi biasanya kalau misalkan itu kan ada momennya juga ketika misalkan ada momen nih perayaan tahun-tahun misalkan tahun baru gitu ya, Idul Fitri, Valentine sebentar seperti lagi. Itu biasanya kan? ada peningkatan jumlah nggak atau bagaimana? Biasanya seperti itu Pak. Jadi menjelang Valentine misalkan karena banyak pernak-pernik. Nah, yang sekarang
kawan-kawan itu rame, titip dong yang Ya. lagi ke luar negeri. Ah. Akhirnya menjadi ladang bisnis. Hmm. Jasa titip, just tip. Mhm. Nah, gitu kan. Nah, kalau terkait just tip ini bagaimana? Kembali lagi ke pasal 2 Undang-Undang Kepabeanan tadi, semua barang impor, semua barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Nah, dengan pembebasan yang tadi sudah saya sampaikan, 500 US dollar. Nah, ketika lebih, atas kelebihannya dijadikan dasar untuk penghitungan dengan catatan tidak ada barang yang termasuk barang yang dilarang. Maksudnya barang yang dilarang itu apa saja? Barang yang dilarang, jadi untuk barang larangan dan pembatasan, kalau pembatasan tadi yang saya sampaikan itu terkait misalkan rokok, tadi jumlahnya sudah, kemudian minuman mengandung etil alkohol 1 liter per orang per kedatangan. Nah, kalau barang larangan, kami hanya eksekutor di lapangan. Regulatornya itu adalah dari Kementerian Teknis terkait. Nah, contohnya misalkan membawa barang bekas, kemudian narkoba itu tadi, senjata. Barang apa, Pak? Barang bekas, Barang bukan bekas baru, bukan baru. Seperti apa, Pak? Misalkan? Barang bekas bukan baru. Misalkan spare part. Iya. Spare part karena di Indonesia langka, terus mumpung ke luar dong, tolong saya dibawain ini. Nah, ternyata bekas, bukan baru. Nah, dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, nah itu dilarang. Kami, bea cukai yang jaga perbatasan, kalau ada barang bekas ini masuk, tolong dong. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kami eksekutornya saja, regulatornya dari Berarti itu Kementerian disita Teknis begitu? terkait. Iya, betul. Oke. Nah, Tanpa ada banding dari si penumpangnya, misalkan ini kenapa barang saya harus di ini, atau misalkan bisa ditebus lagi atau bagaimana? Karena masuk ke dalam barang larangan. Barang yang dilarang. Barang yang dilarang, bukan hanya dibatasi. Kalau dibatasi tadi masih bisa untuk masih ditebus. bisa, atas kelebihannya itu yang Dibayar. kita musnahkan. Betul. Yang kita musnahkan kan, yang misalkan dimusnahkan. Minuman bawanya 2 liter, yang 1 liter bisa dibawa, yang 1 liter sisanya kita musnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh yang bersangkutan, gitu kan. Tapi kalau yang larangan, karena dari regulasinya menetapkan demikian, kami sebagai penjaga pintu gerbang yang mengeksekusi, ini tidak boleh berdasarkan peraturan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, jadi harus kita amankan. Nah, ini nanti yang ikut proses selanjutnya itu tadi, yang kemungkinan karena tidak mengandung nilai ekonomis dan lain sebagainya, nanti ujung-ujungnya akan dimusnahkan. Oke. Ada jenis-jenisnya nggak, Pak? Atau misalkan ini dipublish dari bea cukai bahwa ini barang yang bisa masuk dan ini barang yang dilarang, begitu, seperti itu? Kalau terkait dengan barang-barangnya, rekan-rekan semuanya bisa melihat di Indonesian National Single Window sebetulnya, insw.go.id. Nah, itu ada di situ barang-barang ketentuan lartasnya, larangan dan pembatasan. Nah, jadi bisa dilihat ketika akan bepergian ke luar negeri, nanti kira-kira barang yang saya bawa nanti termasuk atau tidak dalam barang yang dilarang atau dibatasi, silakan. Informasinya bisa dilihat di INSW. Itu. Oke, tentang tadi Pak, lebih ke dalam lagi tentang just tip, barang-barang just tip yang seperti itu. Itu juga termasuk juga barang-barang yang bisa masuk ke dalam kategori untuk just tip itu seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan, ada barang yang personal use, ada yang non personal use. Oke. Nah, apakah ini digunakan sendiri? Tidak. Nah, bagaimana bisa kita ketahui? Misalkan Bapak dalam periode 1 bulan ini, keluar negeri sudah berapa kali nih? Nah, dari analisis profil penumpang tadi, nah, sudah dalam kurun waktu sekian itu sudah beberapa kali ke luar negeri, barang yang dibawa itu ternyata juga bukan barang-barang untuk dipakai sendiri, kan ada nilai wajarnya ya. Nah, dari analisa kita ada nilai wajarnya kalau misalkan dipakai sendiri. Nah, ini barang dagangan, gitu kan, barang dagangan. Jadi ya harus bayar, karena nilai pembebasannya hanya sekian tadi, 500 US dollar nilainya.
Jadi Dan itu memang nggak ada toleransi ya Pak ya, berarti seperti itu. Nggak ada misalkan, oh ini karena untuk barang konsumsi untuk dijual lagi misalkan Nah, seperti itu. ya karena bukan untuk dipergunakan sendiri, non personal use. Non personal Kembali use. lagi kepada Oke. konsep awal, semua barang yang dimasukkan adalah diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Hmm. Gitu. Ya karena kan kembali lagi pada aturan yang berlaku Betul. seperti itu. Kalau tuh Betul. misalkan melar-melar lagi malah Ya. banyak barang-barang yang nggak ini dong ya seperti Iya, itu ya. betul. Oke. Gitu. Berarti untuk para penumpang atau untuk warga Indonesia yang akan bepergian mungkin harus memahami dulu barang-barang apa Betul. saja yang boleh dibawa, kemudian batas maksimalnya itu berapa, Iya. kemudian nilainya juga itu berapa, dan Iya. bagaimana dia ketika dia mau pulang ke Indonesia itu harus seperti apa. Mungkin seperti itu ya Iya. Pak ya. Dan kalau ada kesulitan, silakan jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada rekan-rekan kami yang ada di terminal kedatangan. Misalkan untuk registrasi IMEI tadi, Pak, ini bagaimana caranya? Bisa dibimbing oleh rekan kami yang ada di terminal kedatangan. Terus kemudian, Pak, saya membawa barang ini. Nah, laporkan saja. Gitu. Tapi kalau barang-barang yang masuk yang dia bawa untuk ke luar negeri bukan wilayah bea cukai dong kalau begitu. Kalau yang dibawa keluar masih tetap ada pengawasan dari kita. Contohnya seperti pengawasan uang tunai. Nah, karena kita mengawasi tidak hanya impor barang yang masuk, tapi juga ekspor barang yang keluar. Nah, salah satunya uang tunai kalau jumlahnya itu IDR ya, mata uang rupiah, nilainya di atas 100 juta, itu harus dengan seizin Bank Indonesia. Nah, jadi ketika berangkat, kami melihat, ada uangnya nih, ada izin dari Bank Indonesia enggak? Enggak ada. Tapi bukan hanya uang saja kan yang menjadi prioritas wilayah kewenangan dari bea cukai? Tidak hanya uang hanya saja, tapi karena kenapa uang tunai ini dibatasi, ya, karena kan kita tahu ini potensi bahayanya bisa terkait pendanaan terorisme, kemudian pencucian uang dan lain sebagainya. Gitu. Berarti yang tadi itu Bapak katakan bahwa satu orang nih warga WNI gitu. Dia beberapa kali ke luar negeri seperti itu dalam sebulan, itu berarti kedetek ya Pak ya? Kedetek, karena ada data dari paspor. Nah, di kami juga ada tools untuk mengidentifikasi itu. Jadi ada passenger risk management, nah, kemudian dari analisa profil dan lain sebagainya. Nah, nanti itu semuanya kami combine untuk kemudian menentukan profil risiko. Untuk channeling itu tadi, apakah yang bersangkutan ini penumpang ini masuk jalur merah dan dengan pemeriksaan fisik atau jalur hijau. Oke. Pak, ini ada 30 detik mungkin akan disampaikan apa yang menjadi atau ingin disampaikan kepada masyarakat berkaitan tentang barang penumpang ini. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih. Jadi kepada rekan-rekan sekalian, mari kita semuanya patuh dengan aturan yang ada. Jadi kami terbuka terhadap pertanyaan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan, jangan segan-segan untuk menanyakan kepada rekan-rekan yang ada di lapangan. Jadi itu saja, Pak. Demikian saudara, Sapa Digital akan kembali lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. They tell me that I'm never gonna make